بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi seluruh pemirsa pengajian virtual Mutiara Haramain. Alhamdulillahirabbil alamin, kita dapat berjumpa lagi dalam pengajian pada pagi hari ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih rekan-rekan yang selalu setia hadir dalam pengajian pada pagi hari ini. Saya Osima Yudari selaku pembawa acara sudah bersama Haja Irfan Nurulani. Selamat datang Ustazah. Sehat alhamdulillah. Dan selalu semangat. Harus semangat ya. Pada awal pembukaan tadi kita sudah mendengarkan sekilas ayat Al-Quran. Tema apa yang akan kita angkat? Sedikit mengulas pada pertemuan lalu sebelumnya, kita sudah membahas tentang perintah sholat hari pertama kali melalui peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Dari merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dan istimewa. Sangat istimewa. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema syarat sah dan tata cara sholat. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Mbak Sin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah,
dan yang selalu mendampingi saya, Pak Ustaz, serta tim kru yang bertugas pada bagian ini. Alhamdulillahirabbil alamin, di pagi yang cerah dan bertabur barokah. Dari kalimat yang patut kita curah tumpahkan kepada rasa syukur kehadiran Ilahi Rabbi, bertabur cinta khususnya kepada kita yang hari ini hadir dan bergabung pada pengajian Ziarah Haramain PT An-Namirul Family. Salawat serta salam marilah dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pagi hari ini kita akan membahas dan mengulas tentang syarat-syarat sholat dan rukun-rukun di dalam sholat. Tidak terlepas dari pertemuan kita sebelumnya, yakni peristiwa besar, peristiwa Isra dan Mi'raj. Dua peristiwa, yakni peristiwa Isra, perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis. Sedangkan Mi'raj adalah peristiwa bagaimana Nabi Muhammad menaiki langit pertama sampai dengan langit ketujuh, dari Baitul Maqdis menuju Sidratul Muntaha. Begitu istimewanya peristiwa tersebut sehingga kita di Indonesia juga memperingatinya dengan peristiwa Isra Mi'raj dengan peristiwa nasionalnya. Ada kalanya kita libur juga pada peristiwa tersebut. Dan di peristiwa itu ditetapkanlah perintah pertama, yakni perintah tentang sholat 5 waktu, yang tadinya diperintahkan oleh Allah sholat sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Namun dengan diskusi yang ketat antara Nabi Muhammad dengan Rasulullah, sehingga yang 50 tadi menjadi 5 kali dalam sehari semalam. Dan kalau kita hitung rakaatnya ada 17. Sebuah hadis menyatakan bahwa as-sholatu tu'imatun faman aqamaha faqad aqama, faman hadamaha faqad hada. Sesungguhnya sholat itu adalah yang agama, dan barang siapa melaksanakan sholat berarti orang itu sama dengan mendirikan agama. Namun sebaliknya, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia sama dengan merobohkan agamanya sendiri. Sedangkan perintah sholat ini adalah berarti menghadirkan hati kita untuk menghadap langsung kepada Allah Azza wa Jalla dalam rangka berkomunikasi langsung dengan Tuhan sebagai aplikasi dari syahadat. Jika syahadat itu adalah menghadirkan keimanan, sedangkan sholat ini adalah sebuah ibadah yang menunjukkan ketakwaan seorang hamba kepada Tuhannya, yakni Allah Azza wa Jalla. Pengertian sholat sendiri adalah, kita sampaikan tadi, menghadirkan hati kita untuk menghadap Allah dengan ketentuan syarat-syarat dan rukun-rukun yang sudah ditetapkan. Dan rangkaian ibadah itu diawali dengan bacaan takbiratul ihram dan diakhiri dengan pembacaan salam. Setiap hari kita laksanakan 5 kali sehingga menjadi sebuah kebutuhan. Jika kita tidak melaksanakan 1 kali saja, itu karena kewajibannya rasanya seperti kita tidak makan dalam sehari semalam. Untuk itu, karena sebuah bukti ketakwaan, marilah kita bersama-sama mengajak anak-anak kita
baik yang masih usia dini maupun anak-anak kita yang beranjak dewasa, keluarga kita untuk terus melaksanakan ibadah yang satu ini, yaitu ibadah sholat, terutama sholat fardu. Adapun sholat juga diartikan sebuah doa yang difardukan oleh Allah dan ditetapkan oleh Allah dengan perintah pertama pada peristiwa Isra Mi'raj, yakni ketetapannya adalah melaksanakan sehari semalam 5 waktu dengan 17 rakaat. Kita bahas bersama syarat-syarat sebelum kita melaksanakan sholat. Karena jika tidak memenuhi syarat ini, berarti apapun yang terjadi walaupun beliau melaksanakan sholat, seseorang melaksanakan sholat tidak disebut sholat, atau melaksanakan gerakan-gerakan sholat tidak disebut sholat. Apa itu syarat-syaratnya? Yang pertama, yakni yang melaksanakan sholat wajib beragama Islam. Jadi kalau tidak Islam, ini banyak lagi viral ya di video-video yang beredar di YouTube, orang yang melaksanakan gerakan sholat namun tidak didasari oleh syarat-syarat tertentu ini. Ada yang untuk bermain dengan kucing ya, kita lihat sekarang. Ada yang gerakan sholatnya tidak sesuai dengan rukun yang sudah ditentukan. Syarat kedua setelah Islam yakni balik. Dan bagaimana jika belum balik, maka tidak diwajibkan bagi seseorang itu untuk melaksanakan sholat. Namun kewajiban itu melekat pada seorang muslim. Jadi setiap muslim itu wajib melaksanakan sholat. Namun kewajiban itu akan melekat jika sudah balik. Berapa baliknya? Itu ada ketentuannya sendiri. Jadi sebuah hadis menyatakan bahwa ketika usia anakmu sudah 7 tahun dan belum melaksanakan sholat, maka diperbolehkan untuk memukul orang tuanya. Untuk itu di lembaga-lembaga Islam, terutama khususnya ya di lembaga Islam yang dalam naungan pondok pesantren Al-Hidayah ini, dari anak usia dini, usia playgroup, usia TK, anak-anak yang sudah dididik melaksanakan pembelajaran sholat. Jadi sholat duha dan sholat fardu. Anak-anak SD sampai jam 1:30 itu ya kalau di TK plus, dan kalau di SD sampai jam 3. Maka dalam pembimbingan dan pembinaan dan pendidikan yang diberikan oleh Ustaz dan Ustazah Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah ini, sholat adalah pendidikan yang utama. Jadi mulai dibimbing dari mulai wudu, terus melaksanakan sholat, menggunakan pakaian yang benar dalam sholat, dan melaksanakan syarat-syarat yang kita jelaskan. Yang pertama tadi sudah kita jelaskan tentang Islam ya, jadi yang melaksanakan sholat wajib beragama Islam. Yang kedua adalah balik. Tadi kita contohkan dengan hadis Nabi, usia anak 7 tahun. Jika 7 tahun tidak melaksanakan sholat, orang tua boleh diperbolehkan untuk memukul ya, sampai anak itu melaksanakan sholat. Yang ketiga adalah syaratnya berakal. Bagaimana berakal ini menjadi suatu yang melekat pada diri manusia? Bagaimana jika tidak berakal? Kita lihat sendiri ya, banyak orang-orang di jalan yang gila ya, hilang akalnya. Ini tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat karena dia tidak memenuhi syarat yang berakal tadi yang ketiga. Selanjutnya yakni suci dari hadas dan najis. Apa perbedaan hadas dan najis? Hadas ialah suatu kondisi atau keadaan seseorang yang sedang tidak diperbolehkan melaksanakan sholat. Contohnya setelah kentut ya, atau dalam kondisi haid, istihadah, nifas, yang wiladah itu
tidak diperbolehkan melaksanakan sholat karena berhadas besar. Adapun istihadah itu boleh melaksanakan sholat, tapi setelah bersuci, selayaknya suci dan yang perempuan harus belajar khusus ya. Ini ada waktu pengajian khusus ya yang disampaikan oleh Ustaz Yusuf ya tentang darah-darah yang keluar dari rahim perempuan. Jadi harus ada suci dari hadas ini. Hadas ini ada dua macam hadas. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Ada hadas besar yang tadi kita jelaskan bersama, yang nifas, bila ada jimat ya, itu semuanya hadas besar. Yang hadas kecil kencing, terus kentut, itu termasuk hadas kecil dan bisa disucikan dengan sedangkan hadas besar sucinya dengan cara mandi wajib atau mandi besar ya. Sampai di sini mungkin teman-teman juga para pemirsa sudah memahami betul tentang hadas ya. Selanjutnya apa yang dimaksud dengan najis? Najis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama najis mukhaffafah, yang kedua najis mughalladhah, dan yang ketiga adalah najis mutawassithah. Kalau ada sesi sendiri untuk menjelaskan macam-macam najis dan macam-macam hadas ini ya. Kita lanjutkan dengan syarat sahnya sholat setelah suci dari hadas dan najis. Selanjutnya adalah suci pakaian, suci badan, anggota badan seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki yang harus suci ya. Suci pakaian, dan yang terakhir adalah suci tempat yang akan digunakan untuk melaksanakan ibadah sholat. Ini ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Jika ada udzur syar'i tidak dapat melaksanakan syarat sah yang satu ini, karena ada sesuatu hal ya, atau dalam kondisi yang terdesak, ada beberapa hal yang akan dibahas di bab toharoh ya, untuk masalah suci dari hadas dan najis dan semua kesucian dari anggota tubuh, pakaian dan tempat. Selanjutnya syarat sah berikutnya adalah menutup aurat. Kita ketahui bersama bahwa aurat laki-laki dengan aurat perempuan sangat berbeda sekali. Karena ini menjadi syarat sahnya sholat, harus kita jelaskan, yakni menutup aurat perempuan, yakni menutup seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan muka. Ini menjadi yang sesuatu yang sudah diajarkan di Indonesia khususnya ya. Jadi ketika kita melaksanakan sholat, wajib menutup aurat seluruh anggota tubuh jika perempuan, kecuali telapak tangan dan wajah muka ya. Seperti itu. Lebih lanjut kita lihat di Masjidil Haram ini ya, kita sering melihat bangsa-bangsa lain atau wanita-wanita dari negara-negara lain melaksanakan sholat yang tidak menutup aurat semua. Bagaimana itu hukumnya? Menurut saya untuk menjaga dari keafdalan sholat tadi, lebih baik kita mencari yang aman saja. Ya, itu tadi menutup aurat dari seluruh anggota tubuh kecuali telapak tangan dan jika laki-laki bagaimana auratnya? Ini aurat laki-laki sangat berbeda dengan perempuan. Bagaimana auratnya? Ini dari pusar sampai bawah lutut itu auratnya laki-laki. Namun apakah jika menggunakan aurat itu, aturan itu, apakah kita pantas untuk melaksanakan sebuah ibadah sesuci ibadah sholat tersebut? Tentu banyak kaum hawa atau laki-laki di Indonesia ini melaksanakan sholat dengan adab keturunan, yakni menggunakan sarung, baju koko dan kopiah seperti itu, sesuai dengan adab dan aturan dari ketimuran.
khususnya Indonesia ya. Selanjutnya syarat-syarat setelah untuk awal, yakni jelas setelah masuk waktunya sholat. Karena sholat tadi sudah ditentukan waktunya, jadi kita tidak dapat melaksanakan sholat. Contohnya sholat subuh dilaksanakan pada sholat Isya, dianggapnya sudah masuk waktunya sholat, namun bukan ketentuannya sholat itu. Untuk itu harus ada penjelasan di dalam niat sebelum kita melaksanakan sholat. Kita mau melaksanakan sholat apa, berapa rakaat dan lain-lain seperti itu. Yang terakhir adalah menghadap kiblat, dan ini wajib dilaksanakan ya. Kadang-kadang kita lupa atau bingung di suatu tempat, tidak tahu mana arah kiblatnya. Ya, ini sering terjadi. Saya sering bingung juga ketika berganti lokasi dan lokasi itu baru kita kenal. Biasanya sering bingung dan ini beber sajadah atau meletakkan sajadah tidak sesuai dengan arah kiblat. Dan kita kadang-kadang sudah melaksanakan sholat dengan sempurna, baru diingatkan sama orang, Bu, minta tolong itu arah kiblatnya sebelah kiri ya. Namun apa yang terjadi ya? Ini ada kemampuan, ada keringanan dari Allah. Jadi kalau kita sudah terlanjur melaksanakan sholat, ya arah kiblatnya salah, itu dimakfu sama Allah, boleh. Tapi boleh juga untuk mengulang sholat itu kembali. Nah itu tadi ya, ketetapan hati, karena kita menghadap Allah itu dengan penuh hati yang penuh. Jadi istilahnya apa itu? Tidak hanya afdal, tapi kekhusyuan harus kita jaga. Itu adalah syarat sahnya sholat tadi. Kita ulangi, yang pertama yakni Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat suci dari hadas dan najis, yang kelima suci anggota tubuh, suci pakaian dan suci tempat, yang keenam adalah menutup aurat, dan yang terakhir adalah menghadap kiblat. Syarat sahnya sholat ini wajib dipenuhi seseorang, khususnya seorang muslim, sebelum melaksanakan sebuah ibadah sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah, yang ibadah sholat. Selanjutnya ada sebuah ayat yang menjelaskan pada surat An-Nisa ayat 103. Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat adalah kewajiban yang telah ditetapkan pada waktunya atas orang-orang yang bertakwa. Seperti yang kita jelaskan bahwa sholat itu sudah ditentukan waktunya, dan ini kewajiban yang melekat pada orang-orang yang bertakwa. Sholat An-Nisa ayat 103 menjelaskan bahwa sholat yang 5 waktu itu seperti apa yang kita jelaskan di pertemuan sebelumnya dalam sebuah lagu, yakni sholat fardu yang 5 waktu, sholat subuh 2 rakaatnya, sholat maghrib 3 rakaatnya, zuhur, asar dan isya 4 rakaatnya. Rakaatnya sudah ditentukan, waktunya pula sudah kita masuk dalam rukun sholat. Rukun sholat yang kita kenal ada 13 rukun sholat. Apa yang dimaksud dengan rukun adalah sebuah rangkaian ibadah atau urutan ibadah yang menjadikan sebuah hakikat dalam sebuah sholat. Tidak dilaksanakan atau tidak dianggap sah sebuah sholat jika kita meninggalkan salah satu rukunnya. Yang pertama yakni jelas kita tahu bersama niat. Ya. Namun niat di dalam sholat ini dibarengi atau diikuti dengan bacaan takbiratul ihram yang berbunyi Allahu Akbar.
takbiratul ihram menjadi rukun yang kedua. Yang pertama tadi ini ya, yang diiringi atau diikuti dengan takbiratul ihram. Namun lafaz dari takbiratul ihram ini menjadi rukun yang kedua. Rukun yang ketiga adalah membaca suratul Fatihah. Kalau anak-anak biasanya kita lakukan bersama ya suratul Fatihah. Jadi bacaannya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ila akhir ya, sampai akhir ya. Ini dibaca dalam rukun yang ketiga. Setelah membaca surat Al-Fatihah, yakni rukun keempat, yakni dengan bacaan Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdihi sebanyak 3 kali. Setelah rukun yang kelima yakni i'tidal yang berbunyi Sami Allahu liman hamidah. Sedangkan rukun yang keenam setelah i'tidal yakni tumanina. Apa yang dimaksud dengan tumanina? Tumanina adalah berhenti sejenak dalam kondisi tenang. Jadi diajarkan oleh Nabi Muhammad bahwa sholat tidak diperbolehkan terburu-buru. Kita ketahui bersama kalau kita melaksanakan sholat taraweh ya yang banyak sekali, itu sering kita lihat video-video yang viral juga di YouTube. Banyak orang berlomba-lomba melaksanakan sholat taraweh secepat mungkin ya, dengan rakaat yang sama, yang banyak itu tadi, namun lebih cepat. Itu mereka melaksanakan dengan terburu-buru. Padahal di dalam aturan sholat atau rukun sholat ada istilah tumanina, berhenti sejenak untuk atau dalam kondisi yang tenang, untuk bernafas dalam kondisi yang tenang, tumanina. Jadi menjadi syarat atau rukun dalam sholat. Setelah tumanina, rukun berikutnya yakni sujud dengan lafaz Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Dan menjadi rukun selanjutnya setelah sujud yakni duduk di antara 2 sujud. Kenapa harus ada duduk di antara 2 sujud? Karena sujudnya ada 2 kali ya. Kalau tidak di jeda, kalau tidak ada, apalagi tidak ada tumanina tadi, tidak ada duduk di antara sujud, maka tidak disebut 2 sujud. Jadinya 1 sujud. Ini ada duduk di antara 2 sujud. Selanjutnya rukun yang ke-9 yakni tasyahud akhir atau duduk tasyahud akhir. Duduk tasyahud akhir ini sangat berbeda dengan duduk tasyahud awal. Karena kalau duduk tasyahud awal itu akan melanjutkan sholat pada rakaat berikutnya. Namun pada duduk tasyahud akhir ini menjadi duduk yang terakhir atau perbuatan yang terakhir dilakukan dalam sholat. Selanjutnya yang ke-10 yakni membaca lafaz tasyahud akhir. Ini menjadi rukun yang ke-10 dengan lafaz at-tahiyyatul mubarakatus shalawatun ila akhir. Untuk rukun yang ke-11 yakni membaca sholawat Nabi saat duduk tahiyat akhir. Dalam lafaz duduk tahiyat akhir ini ada beberapa lafaz yang disampaikan atau diucapkan. Salah satunya yang wajib yakni membaca sholawat Nabi. Yang ke-12 yakni membaca 2 kalimat salam. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi pada duduk tahiyat akhir, dan ditutup dengan rukun yang ke-13 yakni tertib.
Tertib artinya berurutan dari nomor 1 sampai ke 13, tidak boleh diubah atau dipindah tempatkan ya, karena harus ada tertib ya. Rukun yang terakhir itu adalah 13 rukun tadi wajib dilaksanakan dalam sebuah sholat, dan jika ditinggalkan salah satu rukunnya dianggap tidak sah. Iya, tidak sah. Nah, nanti ada pembahasan berikutnya yakni bagaimana dengan jika lupa tidak melaksanakan salah satu dari rukun yang sudah disampaikan tadi. Ada solusinya yakni dengan sujud sahwi. Ya, seperti itu ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, telah kita sampaikan syarat-syarat sholat dan rukun-rukun sholat pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa membawa manfaat. Saya kembalikan kembali kepada Pak Usi. Terima kasih Ustaz. Ya, pada pertemuan kali ini sangat bermanfaat. Iya. Khususnya yang baru mengenal Islam ya, dan tidak bisa melaksanakan sholat di awal-awal ini, untuk keterangan atau untuk penjelasan tentang bagaimana tata cara sholat. Sholat yang benar dan sesuai dengan syariat Islam. Iya. Bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar. Nanti akan kita jawab di sisi akhir. Sedikit mengulas dari pertemuan pada pagi hari ini tentang tata cara syarat sah dan tata cara sholat. Bahwa sholat itu merupakan yang agung. Bagi yang tidak menegakkan sholat bisa merupakan agama dunia sendiri. Bagi yang menegakkan sholat bisa menegakkan agama. Merupakan bekal yang akhir dari akhirnya. Dan kita sudah membahas tentang syarat dan rukun-rukun sholat yang sudah dijelaskan oleh Ustazah. Mungkin bisa kita pelajari kembali bagi mengulang untuk mengajarkan kepada anak-anak supaya lebih mengajarkan pada usia mulai sampai walaupun sudah. Kadang kita juga orang tua itu masih mengingatkan. Iya gitu ya, banyak ya anak-anak yang sudah berusia dan besar tapi masih mengingatkan sholat. Sholat. Ada pertanyaan nih Ustazah? Oh iya, oke. Bagaimana pertanyaannya? Untuk pertanyaan, apakah bacaan iftitah termasuk rukun sholat? Nah, ya ini pertanyaan yang sangat bagus sekali ya. Bagaimana dengan bacaan iftitah? Kapan kita melaksanakan bacaan iftitah itu? Ya. Setelah kita melaksanakan rukun yang kedua atau yang ketiga, yaitu takbiratul ihram, ini kita disunahkan membaca doa iftitah yang bunyinya kabiro walhamdulillah katsiro wa subhanallah wa asirna ila akhirnya ya. Bagaimana dengan bacaan iftitah ini? Kok tadi tidak termasuk rukun yang ke-13 ya? Ya, memang doa iftitah ini adalah doa sebelum kita membaca surat Al-Fatihah, dan doa ini hukumnya adalah sunnah. Berarti jika dibaca kita akan mendapatkan pahala dari sunnahnya tadi. Namun jika tidak dilakukan atau tidak dibaca, tidak dihukumi apapun ya, tidak apa-apa maksudnya ya. Boleh membaca dan boleh tidak membaca. Seperti itu jawabannya maksudnya. Termasuk bacaan sunnah. Iya. Iya. Jadi di antara rukun sholat itu ada bacaan-bacaan yang tidak termasuk rukun, tapi disunahkan, boleh kita laksanakan ya. Kita akan mendapatkan pahala dari apa yang sudah disunahkan, termasuk bacaan kita ya. Ada pertanyaan lagi ya? Apa perbedaan tahiyat awal? Nah ya, tadi sudah sedikit kita ulas ya. Apa perbedaan tahiyat awal dan tahiyat akhir? Kenapa ada dua tahiyat ini ya? Tahiyat awal ini adalah tahiyat yang dilakukan pada sholat yang berjumlah 4 rakaat, khususnya pada sholat zuhur, asyar, dan
ada tahiyat awal ya. Namun di tahiyat awal ini membaca sholawat Nabi hanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu adalah penutup dari tahiyat awal. Dilanjutkan lagi dengan rakaat yang ketiga dan rakaat yang keempat sampai dengan duduk tahiyat akhir. Jika tahiyat akhir ini sholawatnya ada tambahannya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berikutnya ya, sampai dengan Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad dan ditutup dengan bacaan salam. Dan bacaan salam itu adalah penutup seluruh rangkaian ibadah rukun sholat. Sedangkan di tahiyat awal tidak ditutup dengan bacaan salam. Seperti itu ya. Jadi sangat berbeda sekali antara tahiyat awal dan tahiyat akhir. Oh iya, apa yang dimaksud dengan tumakninah? Nah, ya ini banyak yang bagus. Ini banyak yang tidak memahami bagaimana tumakninah ya. Tadi sudah kami jelaskan juga, tumakninah itu adalah berhenti sejenak untuk menenangkan diri. Nah, kalau orang tua ini melaksanakan kegiatan sholat dengan tergesa-gesa, ini akan ngos-ngosan. Nah, ada perintah atau syariat tumakninah, istilahnya istirahat sejenak, berhenti sejenak. Nah, seperti bacaan sakta, itu berhenti sejenak tanpa bernafas. Kalau ini tumakninah boleh bernafas nih. Jadi tumakninah ini dilaksanakan antara rukun pertama dengan rukun berikutnya, atau rukun satu dengan berikutnya. Harus ada tumakninah atau berhenti. Jika tidak berhenti, maka akan terjadi itu tadi ngos-ngosan ya. Karena sholat disyariatkan tenang, karena menghadap atau menghadapkan hati untuk menghadap kepada Khaliqnya, kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana dengan semua pertanyaan? Ada 3 pertanyaan tadi sudah terjawab semua, alhamdulillah ya. Saya tutup dulu ya, kalau saya lanjutkan. Itu tadi bagaimana kita bersyariat dalam melaksanakan sebuah sholat, khususnya sholat fardu. Dan yakinlah dengan melaksanakan sholat itu menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Dan hikmah yang ada hikmah dalam sholat ini sangat tercermin dalam kehidupan sehari-hari, yakni terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu menghindarkan diri kita dari perbuatan keji dan munkar. Demikian para pemirsa yang dirahmati Allah, materi pada pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Saya selaku materi pada pagi hari ini mohon diri, maaf apabila ada kekeliruan dan kalimat yang kurang sempurna dalam apa yang kami sampaikan. Saya mengakhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya bisa ditutup. Terima kasih saudara penjelasannya. Semoga ilmu kita dapat bermanfaat dan mengajarkan kepada anak saudara dan teman-temannya. Terima kasih rekan-rekan yang selalu bersedia untuk menghadiri pengajian virtual Mutiara Haramain ini. Semoga kita dapat bertemu pada pengajian selanjutnya. Kami yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.